Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Anang Andrianto STMT. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Mila Alfiani, yang kedua yaitu Ronalia Hakiki, dan yang ketiga yaitu Winda Dwi Astuti, yang keempat yaitu saya sendiri Muhammad Jones Wanto, dan yang kelima yaitu Dewi Tiara Safitri. Adapun materi yang kita bahas yaitu perkembangan teknologi informasi. Tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi dari Bapak Materi Anang. pertama yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah, teknologi informasi yang dikembangkan hanya berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Pada mulanya, penyampaian informasi tersebut hanya berupa suara dengusan atau berupa isyarat-isyarat. Seperti yang kita ketahui, banyak peninggalan-peninggalan dari masa prasejarah yaitu berupa tulisan-tulisan di dinding-dinding goa. Yang kedua, materi tentang perkembangan teknologi informasi pada masa sejarah. Pada masa sejarah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada masa 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini, tulisan pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria, menggunakan simbol-simbol dari piktograf sebagai huruf. Jadi di sini dalam sebuah huruf tersebut memiliki penyebutan dan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Dan ini menjadi pertama kali adanya sebuah ungkapan kata-kata yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua yaitu pada masa 2900 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini sudah digunakan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Huruf hieroglif ini sudah lebih baik atau sudah dikatakan lebih maju daripada huruf yang digunakan oleh bangsa Sumeria. Yang ketiga yaitu pada 500 sebelum Masehi. Pada 500 sebelum Masehi ini ada penemuan baru yaitu sudah adanya kertas yang terbuat dari serat papirus. Serat papirus ini merupakan serat yang terbuat dari pohon papirus. Dan yang terakhir yaitu pada 105 Masehi. Pada 105 Masehi ini bangsa Cina sudah menemukan penemuan baru yaitu berupa kertas sama seperti sebelumnya, akan tetapi ini terbuat dari bambu. Sehingga akhirnya dengan adanya penemuan ini memungkinkan untuk membuat sistem pencetakan dengan tambahan tinta, atau yang sering kita kenal di masa sekarang yaitu sistem pengecapan. Yang ketiga pada masa modern. Di masa modern juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pada tahun 1455. Pada tahun ini mesin cetak yang dikembangkan oleh Gutenberg. Jadi sudah ada mesin cetak yang sudah pada awalnya masih manual, akan tetapi sudah dikembangkan lagi oleh Gutenberg menjadi sebuah mesin cetak yang semakin modern. Yang kedua pada tahun 1830. Pada tahun ini Augusta Lady Baron dan Carlos Babbage bekerja sama menulis program komputer menggunakan mesin analitikalnya. Jadi sudah ada penemuan baru atau seringkali disebut pada masa ini yaitu dengan komputer digital sudah mulai muncul. Yang ketiga yaitu pada tahun 1837. Pada tahun ini Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Carlos yang dikirim secara elektronik dari dua tempat yang berjauhan. Jadi pada masa ini sudah dikembangkan lagi. Jadi sudah ada penemuan baru yang mereka itu mengirimkan sandi atau kode-kode Morse melalui alat atau melalui bantuan media elektronik. Jadi sudah tidak manual dari satu mulut ke mulut atau tidak perlu tatap muka lagi, akan tetapi sudah dari jauh juga bisa dikirim. Meskipun belum dari satu negara ke negara yang lain, akan tetapi sudah bisa dikirim melalui digital. Keempat, tahun 1861. Gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Sekarang pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Yang kelima, tahun 1876. Pada
masa ini ditandai dengan toko Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Yang keenam, tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian fotografi dengan kecepatan tinggi. Tahun 1899 dipergunakan sistem penyimpanan data tape pita magnetik untuk pertama kalinya, dan pada masa itu masih menggunakan analog bukan digital seperti masa sekarang. Tahun selanjutnya tahun 1923. Pada tahun ini ditandai dengan Forkin menemukan tabung TV untuk pertama kalinya. Tahun selanjutnya pada tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk pengiriman penerimaan dokumen-dokumen militer dalam bentuk magnetic tape. Tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini, penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Kemudian pada tahun 1946, pada kurun waktu ini, teknologi komputer pertama di dunia yang dinamai ENIAC E telah dikembangkan walaupun belum banyak pemakai. Tetapi teknologi komputer sudah digunakan di instansi-instansi tertentu. Tahun 1957, John Horney mengembangkan transistor planar. Pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Kemudian USSR, Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasan, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau ARRA di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Tahun 1972, pada masa ini Roy Thomson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks email atau dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Kemudian, tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 50 kilobit per second untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi yang diantaranya yaitu ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Kemudian tahun 1991 hingga sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet kemudian diperkenalkan dengan istilah World Wide Web atau WWW oleh Chan, yaitu pada tahun 1993, NSF membentuk Internetnik untuk menyediakan jasa pelayan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dari tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih lagi. Demikian video dari kelompok 5. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.